Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Sebelum memasuki pembelajaran, kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama ada Ibu Guru Fadilna, yang kedua ada Ibu Guru Husna, yang ketiga ada Ibu Guru Mutiara, dan yang terakhir ada Ibu Guru Syifa. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang daur hidup hewan, yang kedua kita akan membahas tentang cara pelestarian hewan. Nah, marilah kita memasuki pembahasan satu persatu mulai dari daur hidup hewan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahapan perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Proses pertumbuhan setiap hewan itu berbeda. Ada yang mengalami perubahan ukuran dan ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Apakah kalian tahu apa istilah pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk? Hewan yang mengalami perubahan bentuk disebut dengan metamorfosis. Nah, daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis, dan daur hidup yang kedua yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis. Contoh daur hidup hewan tanpa metamorfosis yaitu ada ayam dan kucing, dan daur hidup hewan dengan metamorfosis ada kupu-kupu dan belalang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan hanya mengalami perubahan ukuran. Nah, perhatikan contoh berikut. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Nah, setelah pertumbuhan, bakal anak ayam di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus. Semakin lama anak ayam tumbuh menjadi semakin besar, bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Selanjutnya, akan memasuki tahap ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, itulah daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Berikutnya, jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Nah, dengan daur metamorfosis ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya yaitu kupu-kupu, lalat, dan juga nyamuk. Berikut ini, Ibu Guru ingin memberikan contoh satu daur hidup metamorfosis sempurna hewan, yaitu pada kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya ada di permukaan daun, kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan. Nah, nantinya ulat ini akan mengeluarkan semacam benang sutra untuk melekat pada daun atau batang, lalu ulat melepaskan kulitnya dan akhirnya akan berubah menjadi kepompong. Kepompong memiliki kulit yang keras. Nah, setelah melewati masa kepompong, akan menetas hingga menjadi kupu-kupu. Nah, itulah yang merupakan contoh metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ada banyak jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Beberapa di antaranya yaitu ada capung, ada kecoa, dan ada juga belalang.
Nah, di sini ibu guru mengambil contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahukah kalian, daur hidup belalang dimulai dari tahap telur, lalu menetas menjadi belalang muda yang bentuknya mirip belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap. Kalian bisa perhatikan pada gambar belalang tersebut belum memiliki sayap. Kemudian, belalang muda akan berganti kulit beberapa kali dan akhirnya tumbuh menjadi belalang dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan hewan. Adapun cara yang pertama yaitu pelestarian dapat dilakukan secara in situ, yang dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya, cagar alam. Yang kedua yaitu pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ, yang dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penangkaran. Nah, adapun contoh hewan langka yaitu yang pertama ada burung cendrawasih, jalak Bali, badak bercula 1, harimau Sumatera, komodo, dan orang utan. Keberadaan hewan perlu kita lestarikan agar tidak punah. Nah, itulah cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan. Adapun manfaat dari pelestarian hewan, yang pertama yaitu agar keanekaragaman hewan dan tumbuhan terjaga. Yang kedua, terpenuhinya ketersediaan bahan pangan dari hewan dan tumbuhan untuk umat manusia. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem rantai makanan agar tiada hewan yang punah. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai taman hiburan atau tempat rekreasi. Contohnya, kebun binatang. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.